Oke, jadi di sini gue pengen cerita mengenai event yang udah lama gue ikuti sebenarnya. Pas akhir bulan Januari kemarin, namanya itu adalah GGJ atau Global Game Jam. Global Game Jam itu tuh event yang kita tuh disuruh buat game 3 hari 2 malam, intinya kayak gitu. Mau pakai teknologi apapun bebas, ada temanya sih sebenarnya ditentuin dari mereka. Event itu gratis, nggak dipungut biaya dan dapat konsumsi juga gitu buat kita tinggal di sananya 3 hari. Terus buat tempatnya sendiri tuh ada di seluruh kota-kota besar lah di Indonesia kayak Bandung, Jakarta, Tangerang, Bogor, Palembang gitu kan. Gue tuh kebetulan pilih yang di Tangerang sih. Kenapa gue milih Tangerang? Karena kemarin tuh udah tutup kan, pendaftaran udah penuh di kota-kota lainnya. Dan kebetulan yang paling dekat juga dari rumah gue tuh di Tangerang. Spesifiknya tuh di kampus UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Itu emang yang mereka udah sering jadi mitra dari Global Game Jam ini di tahun-tahun sebelumnya juga gitu. Makanya tahun-tahun setelahnya mereka jadi mitranya lagi kayak gitu. Nah, terus untuk kapan acaranya? Itu tuh acaranya dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Januari sebenarnya. Nah, itu serempak diadakan di seluruh kota di Indonesia ya. Tapi kalau di luar negeri gue kurang tahu karena beda tanggal mungkin di mereka ya. Untuk pendaftarannya, kebetulan yang di Tangerang di UMN itu tanggal 20 sampai tanggal 24. Nah, kenapa masih tanggal 24 masih dibuka? Karena masih belum penuh tuh kuotanya. Sedangkan kalau di kota-kota lain kayak di Jakarta, Bogor, dan lain-lain tuh udah, apalagi Bandung tuh udah penuh banget itu. Kayaknya cuma 1 hari 2 hari dibuka pendaftaran udah langsung penuh. Jadi sebelum tanggal 24 udah nggak bisa lagi daftar kayak gitu. Nah, terus sama siapa gue ikut? Itu tuh gue sendiri karena gue ngajakin beberapa teman gue yang ada di Jabodetabek itu lagi pada nggak bisa. Dan kebetulan teman-teman yang kuliah gue kan juga udah pada Lampung pas saat itu juga kan. Jadinya gue nggak ada temen nih, dan akhirnya gue pilih pas pendaftaran itu tim tapi random aja orangnya tuh siapa aja kayak gitu. Kenapa gue milih tim random juga? Karena gue pengen ngasah skill gue di bagian teamwork lah. Terus mungkin kenapa gitu kan gue mengikuti event ini gitu. Alasannya tuh karena project terakhir gue di Apple Academy itu kan buat game, dan gue tuh ada rencana kayak pengen coba lanjutin. Cuma gue tuh nggak berani langsung terjun ke industri, bukan nggak berani, tapi lebih tepatnya kan karena emang kurang gitu industri game di Indonesia. Nah, gue pengen coba cari-cari portofolio dulu, dan teman project tim Apple gue yang terakhir di Academy itu nyaranin biar ikut event ini kayak gitu. Terus biar gue nambah relasi juga kan, gue ketemu orang-orang yang emang udah pro buat game di sana gitu kan, dan ya nambah pengalaman juga pastinya kan. Lu 3 hari 2 malam pasti nggak mungkin kan nggak dapet apa-apa di situ. Dan ya mau nge-challenge sendiri gue juga gitu kan, 3 hari 2 malam tuh gue bisa dapat apa sih. Nah, terus buat alur pendaftaran itu kita buat akunnya dulu di website Global Game Jam itu. Nah, terus ngisi Google Formnya yang udah dikasih kan ke gue tuh dapat info dari Instagram kan. Terus nanti bakal dekat-dekat hari H itu, hari H-nya sih bakal diinfoin sama panitianya buat datang, dan acaranya dimulai jam sekian, dan kita pembukaan di aula mana dulu gitu kan. Kan gue kan juga belum tahu daerah kampus sana. Terus untuk makannya juga itu sebenarnya di form pendaftaran itu ada opsi buat bayar kan. Gue tuh awal nggak milih, gue tuh milih yaudah makan gue cabut aja keluar gitu kan. Tapi ternyata pas sudah sampai sana tuh gue dikasih tahu kalau makannya tuh kita digratisin karena mereka tuh dapat dana dari pemerintah lah buat event ini kayak gitu. Nah, terus buat agendanya tuh sebenarnya intinya tuh di sana kita cuma full bener-bener buat game aja sih, di depan laptop aja kita nongkrong gitu kan. Paling 1 jam di awal ada pembukaan acaranya kan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba masuk aja kan, apalagi tim gue juga belum tahu siapa aja. Di akhir itu 2 jamnya dipakai buat showcase projectnya, 1 jamnya lagi buat penutupan acaranya. Nah, buat tidurnya sendiri kita tuh di dalam kelas disediain. Cuma di yang UNM ini kebetulan cuma boleh cowok doang. Gue nggak tahu kenapa ya. Ya mungkin emang yang buat cewek tuh nggak dibolehin karena satu dan lain hal lah gitu kan. Karena tempatnya atau emang mungkin takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan. Nah, terus kita tuh buat kayak kursi gitu dijajar untuk tidur, atau nggak kita rebahan langsung di lantai pakai selimut sendiri kayak gitu. Nah, terus terakhir yang gue pengen ceritakan adalah gimana proses gue buat game dari awal sampai akhir, dari hari pertama sampai hari terakhir, beserta drama-dramanya juga lah. Mungkin ini bisa jadi video yang terpisah, cuma kalau nggak kepanjangan gue bakal satuin aja sih videonya. Nah, dari hari pertama itu kita datang asli jam 2, cuma gue tuh agak ngaret jam 3, gue izin sama panitianya. Nah, itu kita pembukaan dari jam 2 sampai jam 4 tuh. Nah, jam 4 selesai, terus lanjut group forming. Jadi kita ditentuin, jadi kita dikasih tahu kelompok kita siapa aja. Nah, group forming habis itu kita nentuin konsep game apa yang bakal kita buat kayak gitu. Nah, itu sampai jam 6 kita tim forming itu
kalau mau extend silahkan waktunya sampai jam 7 malam. Nah, tapi kan kepotong sama Isoma juga kan kita habis maghrib itu. Nah, di situ gue dapat tim 2 orang cowok, dan kebetulan mereka udah kenal, dan mereka di kampus itu juga kuliah gitu loh. Dan gue sendiri nih yang kayak di kampus lain kan. Nah, pas gue datang ke kelas tuh gue kayak gak expect tuh habis pembukaan tuh kayak kok banyak orang-orang yang udah kenal gitu kan. Ternyata emang dari kampus itu juga gitu. Bahkan panitianya ada yang ikut juga gitu kan. Cuma di situ kayak gue membawa aja, gue kenalan aja gitu kan. Nah, terus singkatnya tuh gue sampai jam 7 malam tuh diskusi sama mereka, masih belum mendapatkan keputusan yang benar-benar jelas gitu. Karena jujur gue kurang seret pas ngeliat mereka di awal-awal tuh banyak bercandanya. Dan ya gue tahu mungkin nggak apa-apa bercanda biar makin dekat, tapi jadi malah terlena gitu. Bahkan habis maghrib itu mereka malah nongkrong gitu kan, keluar sampai Isya. Nah, habis Isya tuh balik, tiba-tiba langsung izin balik gitu kan, langsung balik karena mereka kebetulan ngekos dekat dari situ kan. Sedangkan kalau gue yang jauh, gue nggak memutuskan untuk balik, gue tidur aja lah di sana, atau juga dapat makan juga kan di sana. Nah, habis makan malam tuh mereka balik, terus kayak 10 menit habis mereka balik itu tuh ada 2 orang cewek yang baru datang. Nah, ternyata mereka tuh baru daftar gitu loh, dan mereka ke panitianya, ke meja panitia. Terus habis itu sama panitanya itu dimasukin ke tim gua, sedangkan tim gua kan udah pada balikan 2 orang tadi. Nah, terus mereka bilang ke gua, ini tim 1 ya bang? Iya, tapi udah pada balik, gue bilang gitu kan. Nah, cuma mereka tuh ngiranya tuh semua tim 1 udah pada balik, dan gue tuh dikira itu kayak cuma orang random yang duduk di meja tim 1. Tapi enggak kan, padahal kan gue tuh tim 1-nya. Tiba-tiba mereka bilang, oh yaudah lah bang, saya balik dulu kalau gitu. Terus gue tuh di situ nggak ngejegat mereka karena ya gue nggak tahu gitu kan. Tiba-tiba pas udah sampai jauh kepikiran, oh iya kenapa nggak gue suruh ngobrol dulu aja gitu kan. Gue pengen tahu juga mereka dari apa backgroundnya gitu kan. Siapa tahu mereka bisa bantu di bagian desain atau di bagian development ngodingnya gitu kan. Nah, singkat cerita, gue di situ ada meeting malam juga. Jadinya gue nggak ngerjain projectnya, lanjutin sampai jam 11 malam. Nah, gue tuh ngechat ke teman gue yang 2 orang tadi, yang tim tadi, yang cowok ya. Kalau yang cewek gue belum dapat kontaknya nih. Nah, gue bilang, ayo kita meeting gitu kan. Kita meeting di Discord. Akhirnya kita nentuin konsep ide yang mau kita buat. Nah, disitulah baru dapat keputusan kalau game yang kita buat adalah game yang mirip kayak Rocket League gitu kan. Kurang lebih gamenya tuh kayak main bola, 2 player 1 lawan 1 gitu kan. Terus ya apa namanya, bolanya tuh harus dimasukin ke gawangnya gitulah. Cuma nggak terlalu strict aturan kayak main bola beneran. Nah, itu gamenya 3D konsepnya, kayak Rocket League juga. Dibuatnya pakai Roblox Studio. Nah, cuma gue tuh agak concern nih, karena gue belum pernah coba Roblox Studio. Jadi gue minta gue mau minta belajar dulu nih 1 hari. Nah, kalau misalnya udah bisa dan oke, ya mungkin gue bakal bantu. Cuma kalau nggak, minta bantunya kalian yang handle gitu kan. Kebetulan 1 di antara mereka kan yang emang udah biasa pakai Roblox Studio. Nah, terus singkat cerita, gue tuh belajar Roblox Studio sampai pagi. Dan pagi itu gue kayak masih belum paham betul gitu kan, jujur. Terus mereka tuh malah nggak datang, yang 2 cowok tadi pagi-pagi itu. Dan gue chatin nggak dijawab, kayaknya tuh mereka tidur. Dan gue udah nggak tahu lagi gimana. Terus gue tuh coba tanya ke panitia 2 kontak yang cewek tadi itu, karena gue jujur belum dapat kontaknya dan mereka tuh belum ikut meeting sama kita. Akhirnya gue chat mereka dan mereka bilang tuh katanya sebenarnya tuh mereka nggak niat daftar, karena pas mereka tahu itu tuh event untuk buat game gitu loh. Jadi mereka nggak tahu kalau itu sebelumnya event buat game. Yang mereka tahu adalah itu event untuk mencoba main game kayak gitu. Nah, di situ gue jelasin lah, oh ya salah, emang kita di sini buat game, tapi nanti di akhir ada showcase kok. Dan kalau kalian mau, silahkan aja, nanti bakal kita bantu gitu loh. Kita udah ada konsep gamenya gitu loh. Minimal mungkin bantu desainnya dikit lah, atau nge-testing gamenya gitu, nggak apa-apa. Atau ambil makan aja, nggak makan, toh makannya gratis kan, gue bilang gitu. Wah, oke deh bang gitu katanya. Nanti boleh deh, nanti saya malam kesana sama teman saya yang 1 lagi kan, dia berdua kan, yang cewek tadi. Nah, singkat cerita siang itu singkat cerita sampai siang itu 2 cowok itu datang ke meja gua. Cuma aneh itu ngambil makan doang, habis itu balik lagi, kayak ngobrol bentar habis itu balik lagi. Dan gue tuh nggak sempat ngobrol lama, jadinya tuh kayak konsep game yang kita kembangin tuh belum jelas ke depannya tuh bakal kayak gimana. Karena gue juga masih belum paham juga kan tentang Roblox Studio. Terus singkat cerita sampai sore
gue masih berkutat dengan Roblox Studio, masih belum paham juga. Sampai malam, dua cewek tadi tuh akhirnya datang kan. Nah, mereka di situ akhirnya ngobrol sama gue dan bilang sebenarnya mereka nggak ada bakat apa-apa, mereka masih angkatan 24 juga kan. Nah, satu itu orangnya di kampus itu, satunya tuh kayak lulusan SMK dan dia udah kerja gitu lah. Cuma kerjanya bukan di bidang IT ya, kayak di bidang administrasi gitu. Nah, terus gue bilang, ya nggak apa, kalau kalian mau bantu nanti gue coba ajarin. Cuma kalau Roblox Studio gue jujur masih belum paham juga. Jadi kayaknya ada kemungkinan gue bakal ajar ke kalian tuh pakai Unity gitu loh, atau minimal buat desainnya aja gitu, desain kayak apa ya, mungkin kayak GDD-nya, game design dokumennya, terus habis itu sama buat UI flow-nya aja lah gitu, apa namanya, diagram flow. Nah, terus mereka bilang oke, cuma mereka kan cuma kan itu udah malam, jadi akhirnya mereka tuh balik gitu, karena nggak bisa nginep kan kalau yang cewek. Nah, terus pagi minggu itu, belum pagi minggu, terus jam 1 malam dini hari itu, udah hari Minggu tuh masuknya, itu gue tuh masih berkutat sama Roblox Studio, tapi gue tuh kayak ada mikir nih kan, kalau misalnya gue masih belum paham, kayaknya gue pivot aja. Dan gue tuh mikir gini, rekan gue yang 2 cowok tadi itu kan susah banget dihubungin kan, bahkan mereka kayak udah nggak jelas lah, diajak meeting aja nggak mau, nggak dijawab tuh chat gue kan. Akhirnya gue mutusin untuk pivot ke Unity, dan game yang gue buat adalah 2D aja, tapi masih konsepnya sama Rocket League juga gitu loh, mirip-mirip kayak gitu. Terus dari situ gue jam 1-an tuh gue bener-bener ngembangin MVP-nya aja dulu. Gue nggak ada aset desainnya, kayak bener-bener pakai yang ada di Unity-nya aja, game objek yang udah bawaan aja, yang kayak set yang bawaan lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus habis itu sampai pagi tuh kan jadi kan akhirnya gamenya sampai jam 9 pagi lah kurang lebih. Nah, mereka tuh datang, yang 2 cewek, tapi yang 2 cowok tuh belum datang sama sekali. Gue chat sampai pagi tuh belum dijawab kan. Ada cowok ini datang, gue bilang lah ke mereka, nih asetnya belum jadi tapi game udah jadi. Nah, kalau kalian mau buatin asetnya dan coba buatin GDD-nya gitu kan. GDD kayak game design dokumen, cuma kita ngoplos dari template terus kita ubah-ubah aja kan. Nih gamenya apa, latar belakang gimana, cara mainnya gimana, flow-nya kayak gimana gitu doang kan. Nah, terus singkat cerita sampai jam 1 siang udah jadi tuh GDD. Terus aset-asetnya tinggal sekitar beberapa lagi lah. Nah, aset tuh selesai tuh jam 2 atau jam 3 lah pokoknya, sebelum submission tuh kan. Nah, terus juga pas siang itu gue tuh sempat ngechat lagi kan temen gue yang 2 orang cowok tadi. Nah, gue bilang lah ke mereka, ini game dari yang gue buat udah jadi hasil pivot gue. Dan mohon maaf nih ya, kayaknya gue nggak bisa nyantumin nama kalian di gamenya karena kalian kan nggak bantuin. Dan kalau mau, kalian buat sendiri gamenya, konsepnya sama nggak apa-apa. Cuma ya kayak yang kalian bilang di Roblox Studio dan 3D gitu kan. Nah, terus untungnya mereka tuh jawab, oke bang, nggak apa-apa, aman aja gitu kan. Oh yaudah, gue juga aman aja kalau gitu kan. Untung orangnya sih nggak terlalu strict banget lah gitu kan, masalah hak cipta segala macam. Nah, dari situlah ya udah, gue udah oke aja, udah santai aja kan, ini game udah milik gue gitu kan, dan 2 orang teman gue yang cewek tadi. Nah, terus jam 3 tuh kita selesai, kita submit ke website GGJ-nya, dan jam 4 kalau nggak salah itu tuh penutupan acara sekaligus showcase gitu kan. Kita ngeliatin game kita ke teman-teman kita, dan kita mainin game teman-teman kita gitu kan. Nah, terus singkat cerita selesai foto-foto bersama, habis itu sampai maghrib itu. Nah, ya udah selesai acaranya sampai situ. Dan oh ya, mungkin ini deh, ada yang lupa. Pas penutupan itu, lagi showcase itu, tiba-tiba 2 orang cowok tuh tiba-tiba datang gitu kan. Dan mereka tuh datang tapi kayak gamenya tuh belum ada gitu loh. Karena pas gua minta, game kalian mana gitu kan, coba lihat dong gitu, gue pengen main juga gitu kan. Malah ditunjukin itu Roblox tapi game lain gitu lah. Ini mah bukan game yang kalian buat, ini mah ya, tapi mereka kayak nggak jelas gitu, nggak jawabannya. Jadi mereka tuh orangnya agak-agak aneh lah kalau ditanya, kayak nggak serius gitu loh. Nah, yaudahlah, dari situ gue menyimpulkan kalau mereka tuh gamenya nggak jadi kan. Ya nggak masalah juga, karena ya game-game mereka juga, jadi ya urusan mereka gitu loh. Tapi setahu gue tuh kayak mereka tuh submit tapi game yang udah lama dibuat di GGJ itu, jadinya ya ada tuh yang mereka submit, cuma game yang udah lama mereka buat. Nah terus singkat cerita ya, tadi kita semua selesai maghrib. Habis maghrib tuh ya udah bubar, dan gue ya mungkin sempat ngobrol-ngobrol sama 2 orang teman gue yang satu tim tadi kan, yang cewek tadi. Oh, cerita kayak baru kenalan tuh di situ. Jadi sebelum tuh kayak gue belum kenal kan. Gue kayak nyuruh mereka aja udah buat desain. Nah, di situ kayak kita kenalan. Oh, masih angkatan 24, ternyata masih bocah. Terus habis itu
Satunya tuh kayak lulusan SMK kan, yang kayak tadi gue bilang dia langsung kerja. Terus satunya tuh kuliah di kampus itu juga, dan ya cerita-cerita segala macam. Singkatnya udah sampai habis ISA ya gue balik. Terus beberapa hari kemudian baru tuh dapat kayak sertifikat dari Global Game Jam-nya kalau kita udah ikut serta. Nah ya mungkin sampai itu sih, gue ya lumayan bersyukur sebenarnya ikut event ini. Nah terus mungkin hikmah yang bisa gue ambil ya, ini yang pertama kayak kita jangan terlalu bergantung kepada tim gitu, karena kita nggak tahu juga kan kesibukan mereka tuh kayak gimana, teman-teman yang kita yang lain. Dan kita harus bisa mempersiapkan kayak kemungkinan terburuknya lah gitu kan. Seandainya nih tim gue tuh pada hilang orangnya, ya gue bisa menghandle itu sendirian kayak gitu. Terus yang kedua adalah koordinasi, itu kunci utama dalam sebuah teamwork gitu loh. Kayak ya lu nggak apa-apa nggak ada skill, lu nggak apa-apa asal lu bisa diajak koordinasi. Gue yakin lu bisa ngelewatin apapun yang ada di dalam tim tersebut kayak gitu loh. Mau bikin yang sesusah apa gitu loh, ya mau ngapain aja, kata gue pasti gampang lah gitu. Ya udah, mungkin semoga bisa bermanfaat cerita gue, dan ya jadi arsip aja lah buat gue sendiri untuk kedepannya. Thanks for watching, goodbye.